Ya, kita masuk di video ketiga di pertemuan kedua kali ini, yaitu membahas tentang OSPF atau singkatan dari Open Source Path First. Ya, OSPF sendiri merupakan routing protokol standar yang bersifat terbuka yang diimplementasikan oleh beberapa vendor, termasuk diantaranya Cisco. Dan OSPF lebih populer digunakan karena memiliki jalur terpendek untuk melengkapi tabel routingnya. OSPF pun mampu mendukung penggunaan IPv versi 6 kalau nanti kita sudah memakai IPv versi 6. Nah, jadi keunggulan yang paling terasa dari OSPF ini ialah dia bisa memilih jalur pendek dari tabel routing yang ada. Ya, OSPF sendiri juga mempunyai beberapa fitur-fitur yang memungkinkan kita menciptakan beberapa area nantinya dan autonomy system, lalu mampu meminimalkan lalu routing, fleksibel dan terukur, serta pasti mendukung VLSM dan CIDR, ya, classless dan bisa membuat subnetting sendiri. Nah, OSPF sendiri nanti akan menjalankan di dua, ya. Oke, lanjutkan. Jadi OSPF sendiri itu ya, OSPF merupakan sebuah protokol yang berbasis link stage dan memakai algoritma Dijkstra, yaitu sebuah algoritma pencarian jalur pendek, ya, pendek dari suatu graf, ya, atau apa. Nah, itulah OSPF. Sesuai dengan namanya, Open Source Path First, ya. Jadi memang dia akan melakukan pencarian jalur terpendek dari suatu route yang dia punya. Nantinya OSPF itu akan dibagi menjadi ada yang disebut dengan single area, ya. Di single area itu wajib ada yang namanya area 0 atau single area disebut juga nanti area 0. Di dalam area 0 ini akan nanti ada banyak router yang saling berkirim hello package, ya, berkirim data untuk mengupdate tabel routingnya masing-masing. Nah, kalau dari Cisco itu satu area itu disarankan terdapat 50 router, ya. Nah, ada lagi yang kedua itu yang dikenal dengan multi area. Di situ nanti mungkin areanya ada banyak, ada area 0, ada area 1, karena 0 itu wajib ada, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, di setiap model OSPF, baik itu single area maupun multi area, itu harus dilengkapi dengan area 0. Area 0 ini juga kita biasa sebut dengan namanya backbone, ya, namanya backbone. Oke, nantinya kalau single area berarti ya backbone-nya itu nanti router tersebut, ya. Kalau di multi area berarti nanti mencakup banyak area, misalkan ada kantor yang punya cabang di beberapa provinsi. Di Jakarta, mungkin nanti ada di Medan, ada di Bali, ada di Makassar, di beda-beda pulau, ya. Nah, itu mungkin dia bisa saja menjalankan konsep OSPF dan membagi beberapa area. Tapi misalkan nanti area dijadikan area 0 Jakarta misalkan, itu tadi disebut backbone. Fungsi backbone itu apa? Nanti akan menjadi penghubung untuk area 1, area 2, dan area 3. Oke, itu konsep awalnya OSPF. Nah, yang perlu teman-teman ketahui lagi untuk konfigurasi OSPF itu adalah adanya di sini disebut IP loopback, ya. Nanti ada kita setting namanya IP loopback. IP loopback itu apa? Itu adalah sebuah interface
yang kita pasangi IP, ya, sebuah interface yang kita taruhkan di IP, tapi interface itu merupakan interface virtual yang ada di dalam router. Jadi itu adalah sebuah interface virtual. Interface loopback itu yang kita kasih namanya IP loopback, itu adalah merupakan interface virtual yang ada di dalam router. Kenapa kok dibilang virtual? Karena apa? Yang namanya IP loopback itu adalah IP yang tidak boleh mati. Jadi dia harus ada. Nanti fungsinya untuk apa sih IP loopback itu? Untuk menjadi router ID. Nah, router ID sendiri ya, kenapa mesti ada router ID? Ya, nantinya karena ya pada saat misalnya saya punya ilustrasi penggambaran satu buah area yang menggunakan konsep OSPF. Di sini dia membuka data, akan proses update. Dan F1 ini F1, ini F2, ini F3. Update. Nah, ini juga melakukan proses update. Akan diupdate tabel routing. Ya. Update. Sini. Update. Nah, si tabel routing itu akan melakukan proses update. Ya. Jika ini akan menjadikan problem. Ya. Problem ini apa? Karena masing-masing router itu melakukan banyak sekali update ke setiap router, karena proses berjalannya OSPF ini kalau kita lihat di modul kita, langkah pertama dia akan melakukan routing dulu. Routing ini tadi itu mencari network table yang ada di router tetangganya. Lalu yang kedua dia akan mengirimkan database. Nah ini tadi disebut saya update. Dia akan mengirimkan link state database atau LSDB. Ya. Setelah itu baru dia menganalisa rute mana yang paling tercepat. Berarti sebelum proses analisanya dia akan mengirimkan dulu ke beberapa router. Ya. Baru nanti dia bisa menyimpulkan mana yang router terbaik. Nah setelah itu baru dari hasil analisa tersebut akan muncullah jalur terbaik dan next scope-nya untuk dia mengirimkan data. Kalau dia melakukan hal tersebut ya pada saat OSPF itu berjalan, ini bisa terjadi masalah. Masalahnya apa? Bisa jadi namanya exercise loading atau jaringan melampau banyak data yang lalu berjalan. Nah, bagaimana untuk menghilangkan proses exercise loading itu? Makanya di dalam OSPF namanya nanti DR atau BDR. DR atau yang kita sebut design router, BDR backup design router. Fungsinya itu apa? Untuk memecahkan exercise loading. Ya oke. Nah, dia BDR ini atau DR atau BDR itu dipakai untuk memecahkan masalah exercise loading. Nah, DR dan BDR itu nanti akan diterjemahkan menjadi router ID yang merupakan IP loopback. Nah, IP loopback ini juga nanti biasanya memakai subnet tinggi. Jika dia tidak disetting, jika IP loopback tidak disetting di OSPF, berarti dia akan memakai IP tertinggi di area tersebut. Oke. Jadi IP loopback itu pentingnya untuk apa? Untuk memecahkan masalah exercise loading, karena nantinya dia dipakai menjadi DR design route atau BDR backup design route.
ya, nanti juga dijadikan sebuah router ID. Makanya ini sangat penting ya. Jadi kesimpulannya, IP loopback itu sesuatu yang harus ada di konfigurasi OSPF yang terinstall di mana, di router, tapi menggunakan interface virtual, jadi bukan interface logic atau interface yang real ya. Jadi kalau ada 3 router misalkan ya, berarti itu belum termasuk interface virtual ya. Interface virtualnya di mana, di dalam router ya. Nanti kita juga akan melakukan konfigurasi IP loopback di setiap routernya. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian konfigurasi OSPF di dalam Cisco. Ya, oke, kita akan melanjutkan untuk konfigurasi yang ada di dalam Cisco Packet Tracer. Nah, misalkan kita sudah mempunyai 2 area, yaitu area 0 dan area 1 yang merupakan ini OSPF multi area ya. Lalu anggap saja ini router yang ada di kota Jogja, lalu Jakarta, dan Bali ya. Nah, lalu di area 0 ini ada router Jogja ya, menjadi backbone nantinya. Nah, sekarang kita bisa langsung coba konfigurasikan ya. Ini bisa lalu kita enable, lalu config terminal. Nah, setelah itu kita masukkan dulu atau kita koneksikan dulu interface-nya ya, seperti biasa. Di sini kan memakai interface SE2 ya, serial 2. Otomatis kita masukkan dulu interface SE2. Oke, kita kasih IP address. Di sini 10.10.10.1. Di sini karena di prefix 29, berarti netmaxnya itu adalah 255.255.248 ya. Oke, lalu seperti biasa kita shutdown sebagai up. Oke, nah selanjutnya ini kita bisa exit, lalu kita konfigurasikan lagi untuk jangan lupa interface loopback-nya. Kita masuk interface loopback, kita kasih 0 ya. Nah, pada saat kita melakukan interface loopback, dia langsung up, jadi tidak perlu nanti di shutdown lagi, shutdown lagi ya. Nah, kita akan masukkan IP-nya sesuai dengan peraturannya. Dia menggunakan IP dan subnet class tertinggi ya. Sini IP-nya 111, lalu memakai subnet class tertinggi. Oke, bisa kita exit. Kita bisa pindah ke router kedua, yaitu router yang ada di Jogja. Di sini ada 3 ya. Yang kita konfigurasi adalah IP yang ada di area 0 dan IP yang ada di area 1, lalu ada loopback-nya. Ya, kita lanjutkan. Di sini kita bisa 0 lagi ya. Enable config. Oke. Lalu kita bisa lihat ini pakai SP2 kan ya. Nanti kita akan configure interface SE2. Oke, kita harus lihat IP address 10.10.10.10.2 dengan subnet masknya tadi prefixnya 29.25.75.248. Shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk exit dulu interface. Yang kedua itu dia memakai interface 3. Oke, interface SE3 kasih IP address yaitu
20.20.20.1. Nah, karena dia prefixnya 30 berarti otomatis subnetnya 255.255.252. Oke, no shutdown. Oke, kita exit dan terakhir kita atur loopback-nya, yaitu interface loopback. Ya. Nah, lalu kita set IP address-nya itu sesuai dengan ada topologi 2.2/32/255.255.255.255. Ya, exit. Nah, yang berikutnya kita masuk ke router yang ada di Bali. Ya, Bali. Kita no enable config di. Nah, untuk yang di Bali tadi kita buka dulu sedikit. Oke, berarti kita masuk ke interface dulu. Interface SE 2.0, kasih dia IP address yaitu 20.20.20.2 dengan subnet address-nya yaitu 255.255.252. Media prefixnya 30. Oke, no shutdown. Oke, lalu kita exit, masuk ke interface loopback. IP address kita masih ke 3.3.3.5.255.255. Oke. Ya, jika kita mau melihat konfigurasinya sudah terkonfigurasi semua atau tidak, kita bisa coba di mungkin di router Jakarta ya. Kita lihat ya, nah di sini dia ada di tengah, lalu ini bisa kita dengan perintah show interface brief. Ini show IP interface. Oke. Kalau kita lihat di sini ya sudah terinstall ya. Itu serial 2, serial 3 dan loopback-nya 2. Ya, ini sudah up semua. Ya. Nah, baru kita akan men-setting untuk konfigurasi OSPF-nya. Ya, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk OSPF-nya. Kita bisa masuk lagi ke router yang di Jogja. Ya. Oke. Ini kita exit dulu config P ya. Setelah itu perintahnya sama dengan sebelumnya, RP dan IGR. Jika router spesifikasi OSPF ya. Lalu ID-nya atau AX-nya kita kasih 10. Oke. Setelah itu kita daftarkan networknya. Network 10.10.10.0 dan jangan lupa wildcard-nya di situ 29 berarti 0007 dan dia ada di area. Oke. Jadi sudah join. Setelah itu kita daftarkan untuk IP loopback-nya ya. Network 1.1.1.1 lalu wildcard-nya 0 karena dia trafficnya 32 ya. Ya, 0. Oke. Kalau sudah kita exit, kita bisa berpindah ke router berikutnya yaitu router Jakarta.
Ya, di router Jakarta ini kita mendaftarkan 3 buah ya. Config T dulu. Oke. Untuk router OSPF 10 ya, sama. Lalu kita daftarkan networknya, itu 10.10.10.0 dengan wildcard 00.0.0. Sorry, wildcardnya itu 7. Nah, areanya kalau dia berada di tengah-tengah seperti ini ya modelnya ya, ada di antara area 0 dan area 1, itu silahkan dipilih saja, tidak masalah dia masuk area 0 dan area 1 ya. Misalkan sini saya pilih di area 0 saja, itu tidak masalah. Jadi silahkan dipilih. Lalu network yaitu 2.2.2.0.0.0. Wildcardnya area 0. Nah, ini kita sudah. Lalu satu lagi network 20.20 ya. Titik 0 ya, dengan wildcard 0.0.3 ya. Wildcardnya tadi karena bisa prefixnya 30 ya, 3. Lalu kita enter. Sorry, area 1 ya. Nah, sudah bisa kita exit. Terakhir kita akan konfigurasikan OSPF untuk router yang ada di Bali ya. Router di Bali kaitannya sama router OSPF 10. Lalu masukkan networknya, itu 20.20.0 dengan wildcard 0.0.3 area 1 ya. Lalu loopbacknya network ya 3.3.3.255.255.255 sorry, di sini wildcard maksudnya 0 area 1. Nah, kita telah mengkonfigurasikan semua OSPF-nya. Nah, setelah itu coba kita mencoba untuk masuk ke router Jogja lagi. Lalu kita bisa klik, kita keluar show IP protocol. Nah, di sini kalau kita lihat IP protokol sudah muncul ya, yaitu pertama ini OSPF dengan 10 ya. Lalu di sini tadi ada namanya router ID yang kita singgung ya, router ID yang nantinya dia memakai ID atau IP router loopback-nya. Nanti router ID sekian, lalu dia akan merouting untuk jaringan network 10.10.10 yaitu ini, dan loopback-nya di area 0 ya. Ini sudah terhubung. Lalu kita juga bisa lihat SH IP root, bisa kamu lihat ya. Nah, di sini kalau sudah berjalan ya, di sini untuk connect loopback-nya sudah berjalan dan merouting ke 10.10.2 dan ya sudah berjalan semua ya, itu. Nah, sekarang kita juga bisa mencoba mengirimkan ping dari router 1 ke router 2 successful, lalu dari router 0 ke router 2 successful, dan saya dari router successful juga 1 dan router 0. Oke. Jadi kita telah berhasil men-setup, mengkonfigurasikan OSPF dari 3 router yang
memiliki dua buah area. Oke, materi terakhir ya, di pertemuan kali ini yaitu adalah redistribute EGRF, EGRP dan OSPF. Jadi kalau redistribute itu bertujuan untuk menyebarkan dan menggabungkan. Kita bisa menggabungkan juga network dengan routing protokol yang berbeda. Contoh, di sini bisa juga digabungkan routing dengan EGRP dengan OSPF. Ya. Dan redistribute itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang redistribute EGRP, redistribute OSPF, atau juga redistribute RIP. Ya, situ. Nah, ini contohnya konfigurasinya dilakukan pada R1 yang menghubungkan protokol. Tidak terbaca ya, sebentar. Ya, oke, sini sudah ada ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini ada 3 buah router. Yang pertama, jaringan pertama itu memakai konsep atau konfigurasi EGRP 10. Nah, yang kedua itu memakai OSPF 10 ya. Dengan AS yang sama, dia itu bisa digabungkan dan dikoneksikan ya. Seperti itu menggunakan konsep redistribute yang dilakukan pada R1 dan membawa protokol routing EGRP dengan protokol routing OSPF. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan 3 kali ini. Silahkan dipelajari. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan ke-4 minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.